Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik dengan materi analisis time series. Pengertian time series, kumpulan data statistik yang merupakan hasil pengamatan setiap interval waktu tertentu. Dalam hal ini berarti deret berkala. Data statistik berdasarkan perspektif waktu bisa menggunakan cross section, data yang tidak berdasarkan waktu, time series berbasis waktu. Deret berskala atau time series. Suatu deret berskala merupakan suatu himpunan observasi di mana variabel yang digunakan diukur dalam urutan periodik waktu. Misalnya tahunan, bulanan, triwulanan, dan sebagainya. Tujuan dari metode deret berskala adalah untuk menemukan pola data secara historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut untuk masa yang akan datang. Peramalan didasarkan pada nilai variabel yang telah lalu dan atau meramalkan kesalahan masa lalu. Time series trend. Data time series dibagi menjadi data tren, siklus, musim, irregular. Dari data tren ini ada beberapa metode, yaitu semi average, metode kuadratis, moving average, dan least square. Dari musim kita dapatkan indeks. Komponen berskala atau komponen deret berskala dalam hal ini komponen tren, yaitu tren komponen merepresentasikan suatu perubahan dari waktu ke waktu, cenderung naik atau turun. Tren biasanya merupakan hasil perubahan dalam populasi atau penduduk, faktor demografi, teknologi, dan atau minat konsumen. Komponen siklis atau cyclical component merepresentasikan rangkaian titik-titik dengan pola siklis, pergerakan secara siklis atau naik turun di atas atau di bawah garis tren dalam kurung waktu 1 tahun. Komponen deret berskala komponen musim, yaitu seasonal component, merepresentasikan pola berulang dengan durasi kurang dari 1 tahun dalam suatu deret berskala. Pola durasi dapat berupa jam atau waktu yang lebih pendek. Kemudian komponen tak beraturan atau irregular component mengukur simpangan nilai deret berskala sebenarnya dari yang diharapkan berdasarkan komponen lain. Hal tersebut disebabkan oleh jangka waktu yang pendek, short term, dan faktor yang tidak berantisipasi yang dapat mempengaruhi deret berskala. Komponen time series kita bisa lihat dari diagramnya berupa suatu seperti gelombang. Ini untuk tren kita bisa lihat di situ. Kalau tren itu tergantung dari kejadian tertentu itu kan. Nah, kemudian gerakan siklis ya. Di sini seperti siklus ya, seperti siklus gitu ya. Nah, kemudian kalau gerakan musim itu lebih pasti, lebih teratur seperti musiman gitu kan ya, karena itu akan berulang dalam periodik tertentu, sehingga di sini kita bisa lihat gelombangnya tuh gelombang yang lebih teratur. Kemudian gerakan tak teratur artinya ini di sini acak ya, bahkan kita tidak bisa mengambil suatu garis dari gelombang tersebut. Metode analisis tren yang pertama adalah metode semi rata-rata.
Membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 kita sebut K1, kelompok 2 kita sebut K2, sehingga menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 min tahun dasar K1. Di sini akan merumuskan persamaan tren berupa persamaan linier Y sama dengan A plus BX. Contoh metode semi rata-rata, kita bisa lihat di sini dari tahun 2006 sampai 2011. Nah, kita lihat pelanggannya, jumlah pelanggannya, kemudian nilai rata-ratanya, nilai X tahun dasar 2007 dan nilai X tahun dasar 2010. Jadi kita bisa lihat di sini dari 3 tahun pertama untuk kelompok 1 ini rata-ratanya 4,93, dari kelompok 2 dari tahun berikutnya 2009 sampai 2011 itu rata-ratanya 6,67. Kalau di 2007 ini kita ambil kode 0, maka 2006 adalah min 1, 2008 nya 1, 2009 nya kedua, 2010 nya 3, 2011 nya 4. Nah, kemudian kalau dari 2002 kita sebagai tahun dasarnya, maka tahun sebelum 2002 kita ambil skala min 1, min 2, min 3, min 4 menuju ke belakangnya, dan ke depannya adalah plus 1. Jadi Y tahun 2007 adalah 4,93 plus 0,58 X. Kemudian Y 2010 adalah 6,67 plus 0,58 X. 0,58 diperoleh dari 6,67 dikurangi 4,93 dibagi 2010 min 2007. Ya, sehingga dapatkan B-nya adalah 0,58. Metode analisis tren yang kedua, kita menggunakan metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linier. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linier, sehingga kita mengambil suatu persamaan non-linier, dalam hal ini persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Untuk koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Untuk A sendiri adalah sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat kali Y dikali sigma X kuadrat dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan. Untuk B, sigma XY per sigma X kuadrat. Untuk C, N sigma X kuadrat Y min sigma X kuadrat kali sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat dikuadratkan. Kita lihat di sini bentuk dari grafiknya merupakan grafik kurva yang lebih mirip pada parabola, ya. Ada titik ekstrimnya. Kemudian contoh metode kuadratis dari data tahun 2007 ke 2011 kita ambil sebagai Y-nya
dan sebagai X-nya kita ambil dari titik tengah di 2009 sebagai 0. Sebelum 2009 berarti berskala -1 dan -2. Setelah 2009 berarti berskala 1 dan 2. Kemudian nilai Y kalikan X ya, masing-masing per tahun. Kemudian nilai X yang dikuadratkan, kemudian nilai X kuadrat Y, dan nilai X pangkat 4. Nah, kemudian kita masukkan masing-masing, kita setiap kolom dari variabel yang ada kita jumlahkan, kemudian masukkan ke rumus untuk A, B, dan C ya, sehingga di situ didapat bahwa untuk A-nya sebagai konstanta adalah 6,13, untuk B sebagai koefisien variabel X adalah 0,55, untuk C sebagai koefisien dari X kuadrat ya sebesar -0,0071. Metode moving average upaya untuk memuluskan seri sehingga faktor siklis, musiman, dan random bisa dihilangkan atau diminimalisasi dampaknya, sehingga pada akhirnya didapat sebuah tren data. Nah, di sini rata-rata data yang dipengaruhi sebelum dan sesudahnya secara terbatas agar dapat menjadi lebih smooth atau landai. Nah, rata-rata data untuk n periodik paling yang saling menyambung antara data time series. MA-nya untuk suatu sampel adalah jumlah data awal sampai akhir untuk n periodik dibagi n. Metode penghalusan dalam peramalan rata-rata bergerak tertimbang, weighted moving average. Ini melibatkan penimbang untuk setiap nilai data dan kemudian menghitung rata-rata penimbang sebagai nilai peramalan. Contohnya, rata-rata bergerak terimbang 3 periode dihitung sebagai berikut. F T plus 1 sama dengan W1 kali YT-2 ditambah W2 kali YT-1 ditambah W3 kali YT, di mana jumlah total penimbang nilai W sama dengan 1. Penghalusan eksponensial smoothing merupakan kasus khusus dari metode rata-rata bergerak tertimbang di mana penimbang dipilih hanya untuk observasi terbaru. Penimbang yang diletakkan pada observasi terbaru adalah nilai konstanta penghalusan atau alfa. Penimbang untuk nilai data lain dihitung secara otomatis, dan semakin lama periode waktu suatu observasi, nilainya akan lebih kecil. Penghalusan eksponensial atau kita sebut exponential smoothing, rumusnya adalah F T plus 1 sama dengan alfa YT plus 1 min alfa kali FT, di mana di sini FT plus 1 adalah nilai peramalan untuk periode T plus 1, YT adalah nilai sebenarnya untuk periode T plus 1, FT adalah nilai peramalan untuk periode T, dan alfa merupakan konstanta penghalusan di mana alfa itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Contoh Jogja Executive Seminar atau kita sebut YES. YES bergerak dalam manajemen penyelenggaraan seminar untuk keperluan perencanaan, pendapatan, dan biaya pada masa mendatang yang lebih baik.
Pihak manajemen ingin membangun model peramalan untuk seminar manajemen waktu berdasarkan pada 10 seminar manajemen waktu terakhir adalah di sini kita memberikan suatu data seminar dari seminar 1 sampai 10 dengan pendaftar masing-masing setiap periode seminarnya. Dari contoh Jogja Executive Seminar penghalusan eksponensial atau exponential smoothing dengan alfa sama dengan 0,2, maka kita dapatkan bahwa F1 sama dengan Y1 sama dengan 34. Kita bisa lihat di sini seminar pertama adalah 34. Oke. Berikutnya kita selesaikan. Masukkan ke rumus F2 sama dengan alfa Y1 plus 1 min alfa kali F1, F3, F4, dan seterusnya. Untuk Jogja Executive Seminar, seminar 1 sampai 11, di mana ini kita membuat suatu ramalan untuk seminar yang akan datangnya. Kita bisa lihat seminar 1 sampai 10 dengan pendaftarnya dan ramalan dari executive smoothingnya. Maka kita buatlah suatu grafik dari data tersebut adalah sedemikian, dan kita bisa ambil juga di sini perkiraan sebagai ada pendaftar yang biru, kemudian ada perkiraan. Jadi ternyata di sini pendaftar lebih tinggi, lebih banyak dari perkiraannya. Tren dengan metode least square, metode atau model tren yang mampu memprediksi data-data di masa mendatang atau perkiraan dengan mempunyai kesalahan minimum melalui metode kuadrat minimum atau meminimumkan hasil kuadrat antara data asli dengan data prediksi. Kita menggunakan konsep least square di mana Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini kita akan mendapatkan satu Y dengan hubungannya dengan Y topi, di mana kemudian sigma Y min Y topi dikuadratkan itu sekitar 0. Nilai A nya itu adalah Y bar min B kali X bar. B nya sendiri adalah sigma XY min X bar kali Y bar dibagi sigma X kuadrat min X bar kuadrat. B itu sendiri bisa jadi adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Contoh penjualan produk X. Manajemen perusahaan menghasilkan produk X ingin membuat metode peramalan yang dapat mengontrol stok produk mereka dengan baik. Penjualan tahunan banyaknya X terjual dalam 5 tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama 11, tahun kedua 14, tahun ketiga 20, tahun keempat 26, tahun kelima 34. Penjualan produk tersebut kita masukkan pada tabel, ya. Kita cari X-nya dan X kuadratnya. Nah, dari perhitungan tabel tadi, kemudian kita bisa menggunakan rumus untuk mencari nilai B dan A, sehingga kita bisa masukkan pada persamaan non linearnya adalah Y topi sama dengan 3 min 6, 3,6 ditambah 5,8 X. Kita bisa memprediksikan pada tahun ke-6, bisa memprediksikan pada tahun ke-10 dan seterusnya dengan persamaan yang ada
dan data dari koefisien yang sudah kita dapatkan. Contoh dari grafiknya yang dari hasil penjualan tadi adalah sedemikian. Variasi musiman. Variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Fluktuasi dalam satuan bulanan, triwulan, semester. Jadi perubahannya lebih kecil dari 1 tahun. Untuk metode perhitungan variasi musim, kita menggunakan metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, dan metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata sederhana asumsinya bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musimnya yaitu rata-rata kuartal kali 100 dibagi rata-rata total. Lihat contoh. Kita lihat di dalam tabel contohnya dari tahun 2001 sampai 2006 kita dapatkan produksi padi masing-masing per tahun, kemudian kita cari totalnya dan dicari nilai rata-ratanya. Kapan itu? Pada triwulan 1, 2, dan 3. Masing-masing memiliki jumlah total dalam 6 tahun dan kemudian kita cari rata-ratanya dan kita ambil juga rata-rata secara konstan. Nah, di sini kenapa dibikin dalam 1 tahun 3 kali? Makanya kita sebut sebagai triwulan per 3 bulan sekali, atau triwulan dalam 1 tahun dibagi 3 bulan. Untuk kasus berikutnya, menentukan kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal. Menentukan indeks bulan, menentukan indeks musim pertama, kedua, dan ketiga. Direncanakan panen pada tahun 2008 sebesar 120 ton, maka rata-rata total setiap triwulan harus masuk 120 dibagi 3, 40 ton. Maka untuk mencari target per triwulan sama dengan indeks musim kali rata-rata total dibagi 100. Untuk kasus berikutnya, untuk menentukan target per triwulan untuk 1, 2, dan ketiga, di sini perkiraan produksi padi setiap triwulannya. Metode rata-rata dengan tren adalah suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Rumus indeks musimnya adalah nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Persamaan metode rata-rata dengan tren kita menggunakan persamaan linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Koefisien A-nya adalah sigma Y per N, koefisien B-nya adalah sigma XY dibagi X kuadrat. Untuk kasusnya, angka tadi kita masukkan lagi dan kita cari nilai X dan XY-nya serta X pangkat 2-nya. Kemudian kita cari nilai A-nya, ya. Kemudian kita cari nilai B-nya. Nah, persamaan akan kita masukkan di sini. Siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B dari X. Untuk contoh kasusnya persamaan tren dengan Y sama dengan 79,33 plus 5,086 masukkan nilai X ke persamaan, maka akan diperoleh nilai Y-nya. Jadi di sini setiap nilai X ini kita masukkan pada persamaan sehingga membentuklah nilai Y. Untuk menghitung indeks musim tahun 2002. Nah, kita lihat di sini tahun 2001 sampai 2006. Kemudian produksinya, dan kemudian kita lihat lagi
indeks musimnya. Metode rasio rata-rata bergerak, suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Indeks musim rasio rata-rata bergerak. Indeks musim sama dengan nilai rasio kali faktor koreksi. Nah, di sini menjadi nilai rasio adalah data asli per data rata-rata bergerak. Faktor koreksi adalah 100 kali N dibagi jumlah rata-rata selama N. Contoh kasus bisa kita lihat di tabel dari 2005 sampai 2007 untuk setiap triwulan 1 sampai 3 dengan data aslinya. Nah, kita bisa lihat di sini total bergerak dalam 3 tahun. Kemudian rata-rata dan indeks rasio. Untuk contoh kasus, kembali seperti tadi, ada 3 tahun 2005 sampai 2007, masukkan rata-rata per triwulan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian cari rata-ratanya dan total rata-ratanya. Sehingga indeks musim kuartal triwulan 1 adalah 67 kali 1,284, yaitu 86,028. Berikutnya triwulan kedua, dan ketiga. Indeks triwulan ini yang digunakan sebagai peramalan lanjutan. Contoh menentukan rata-rata bergerak. Ya, kita bisa lihat di sini triwulan 1 sampai 3 periode pertama, 1 sampai 3 periode kedua, dan 1 sampai 3 periode ketiga. Rata-rata bergerak per periode. Ya. Analisa varian siklus. Analisa varian siklus adalah suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periodik yang berulang pada periodik lain. Dalam perekonomian, mengalami gelombang siklus yaitu resesi, pemulihan, ledakan boom, krisis. Mempunyai periode disebut lama siklus. Indeks siklus, komponen data berskala Y sama dengan T kali S kali C kali I, di mana Y, T, dan S diketahui, maka CI diperoleh dengan cara Y per S sama dengan TCI. TCI adalah data normal, maka unsur tren dikeluarkan. CI sama dengan TCI per T. Contoh kasus, kita bisa lihat di sini. Kita lihat bahwa indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus dalam siklus. Nah, kemudian analisa gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan adalah irregular movement, suatu perubahan kenaikan atau penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama dari siklus. Penyebab gerak tak beraturan adalah perang, krisis, bencana alam, dan lain-lain. Indeks gerak tak beraturan sedemikian, ya. Kemudian contoh geraknya, masukkan si rumus tadi sebagai alat bagi kita untuk masukkan data berikutnya. Kemudian kita buat grafik line-nya sedemikian. Kemudian grafik berikutnya adalah lebih lagi, ya. Kemudian kita ambil contoh kasus program pemberdayaan
ekonomi masyarakat melalui bantuan dana bergulir setelah melahirkan wirausaha baru pada suatu daerah. Berikut data jumlah wirausaha sejak awal dimulai program tersebut. Tahun dan calon pembisnis. Pertanyaannya, prediksikan jumlah wirausaha pada tahun 2014 dan 2015 dengan metode tren dan menggunakan metode least square. Kita lihat di sini, kita membersihkan secara rumus untuk tahun 2007 dan 2011. Oke, maka pertanyaannya, buat persamaan tren dengan menggunakan metode least square untuk volume ekspor dan menentukan forecast volume ekspor untuk tahun 2015. Buat persamaan tren dengan menggunakan metode least square untuk nilai ekspor dan tentukan forecast nilai ekspor untuk tahun 2015. Sekian materi statistik dengan materi analisis time series. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.